Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek interaksi media mendesain aplikasi mahasiswa. Tema aplikasi sesuai kebutuhan mahasiswa. Judul aplikasi yaitu pengingat jadwal mahasiswa. Device mobile atau smartphone atau Android. Goal aplikasi membuat mahasiswa ataupun dosen lebih mudah mengatur dan menyesuaikan jadwal mereka. Selanjutnya, tujuan dibuatnya aplikasi membuat mahasiswa langsung terhubung dengan dosen berkaitan dengan jadwal perkuliahan sehingga tidak perlu menunggu pemberitahuan dari Perkomting. Yang kedua adalah membuat jadwal mahasiswa lebih terarah dan efisien. Yang ketiga yaitu menyetel jam keberangkatan sehingga tidak terlambat. Hal-hal yang dilakukan. Hal yang saya lakukan ketika menggarap proyek ini yaitu mengetahui keresahan maupun kendala dalam menjalani masa perkuliahan. Kendala saya saat melakukan atau menjalani masa perkuliahan ini yaitu jadwal yang tidak terintegrasi langsung dengan dosen. Sehingga harus melalui komting dulu, kemudian baru ke tiap-tiap mahasiswa. Tentunya itu sangat tidak efisien karena harus menunggu pemberitahuan dari komting terlebih dahulu. Kadang jika komting tidak langsung memberitahukan atau lupa, itu yang berdampak adalah semua mahasiswa sehingga hal ini tidak efisien. Kemudian setelah menemukan masalah, lanjut menganalisis penyebab masalah. Dalam menganalisis masalah, kita harus benar-benar mengetahui penyebab masalah itu terjadi. Seperti komting yang lupa atau dosen yang tiba-tiba ada jadwal mendadak dan sebagainya. Sehingga dengan adanya analisis ini dapat memberikan solusi yang tepat. Yang kemudian tulis faktor apa saja yang menjadi masalah. Mencari dan merumuskan solusi dari masalah. Mencari solusi masalah yaitu menurut saya akan lebih baik jika dosen itu sendiri langsung memberitahukan kepada mahasiswa melalui perantara apapun. Selanjutnya yaitu mulai melakukan proses sketsa desain di buku coret-coretan. Untuk melakukan sketsa desain ini saya membutuhkan buku coret-coretan, kemudian menuangkan ide-ide saya ke dalam coret-coretan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan desain digital menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan desain digital yaitu eBizSpan X dan PixArt saja. Dan kemudian mulai melakukan proses desain digital. Selanjutnya mulai menyiapkan bahan untuk presentasi. Setelah desain digitalnya sudah selesai, kemudian saya mulai membuat atau menyiapkan bahan untuk presentasinya terkait yang perlu dipresentasikan. Dan kemudian saya membuat PowerPoint juga. Selanjutnya presentasi dan edit video. Setelah proyek selesai, lanjut mengupload tugas di Google Classroom. Kemudian selanjutnya pengalaman yang menjadi dasar desain. Keresahan atau kendala diri sendiri saat melakukan aktivitas perkuliahan. Ini yang menjadi dasar dari desain aplikasi tersebut. Referensi desain interface. Saya menggunakan Webtoon dan Instagram sebagai acuan atau contoh dari desain interface yang akan saya buat. Ini adalah interface halaman utama dari aplikasi Webtoon dan Instagram. Selanjutnya, desain halaman utama. Ini adalah desain halaman utama aplikasi pengingat jadwal mahasiswa ITSNU Pekalongan. Kemudian ini desain halaman profilnya. Terus fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengingat jadwal mahasiswa ITSNU yaitu ada home, jadwal, chatroom, dan profile. Yang pertama adalah home.
Home terdapat berbagai fitur-fitur seperti yang terlihat sebelumnya. Kemudian ada fitur jadwal. Terdapat jadwal seperti yang tertera pada Simitnu atau pada jadwal kelas masing-masing. Terus ada juga chatroom, ini berisi forum chat mahasiswa dengan dosen. Kemudian ada profile berisi informasi mahasiswa. Lanjut ke cara kerja aplikasi. Setelah mahasiswa membuat akun dan memasukkan identitas, selanjutnya mahasiswa akan dibawa pada fitur home. Setelah melakukan login dan mengisi identitas, mahasiswa akan langsung dibawa ke fitur home dan aplikasi akan menyesuaikan jadwal kelas mahasiswa tersebut. Aplikasi akan otomatis menyetel jadwal hari itu. Jadi kalau harinya hari Senin, itu jadwalnya akan muncul hari Senin. Kalau hari Jumat ya, maka jadwalnya akan menyetel jadwal hari Jumat. Display makul akan tetap sama seperti yang ada pada jadwal KRS atau Simitnu. Pada keterangan makul, dosen, jam, dan SKS ini masih sama dengan jadwal yang ada pada Simitnu atau KRS. Kemudian pada fitur perubahan akan ada tanda lingkaran merah jika ada perubahan jadwal, dan jika diklik maka akan muncul pop-up detail perubahan jadwal mata kuliah. Selanjutnya, jika metode belajar luring akan muncul tabel kuning yang berisi berbagai keterangan. Jika metode perkuliahannya luring, maka akan muncul tabel kuning di bawah ini. Kemudian dia akan langsung menyesuaikan jarak dari kampus ke rumah, maksudnya jarak dari rumah ke kampus. Kemudian waktu tempuh perjalanan dari rumah ke kampus. Kemudian waktu minimal keberangkatan, itu semisal mata kuliah akan dimulai pada jam 8, kemudian jarak tempuh dari rumah ke kampus minimal 20 menit. Jadi mahasiswa harus berangkat dari rumah pada jam 7.40 sehingga tidak terjadi keterlambatan. Kemudian ruangan ini juga akan muncul karena metode perkuliahannya luring, maka tentunya membutuhkan ruangan. Pada aplikasi ini saya meng-highlight tabel kuning ini karena ini menjadi fungsi utama dari aplikasi. Jika metode belajar adalah daring, maka tabel kuning tersebut tidak muncul. Jika metode perkuliahannya luring, tentunya tidak membutuhkan jarak, waktu tempuh, atau minimal keberangkatan ataupun ruang, karena ya dilakukan di rumah masing-masing. Sehingga tabel kuning ini tidak diperlukan lagi. Begitu seterusnya sampai makul hari tersebut habis. Ini adalah mata kuliah pertama. Kemudian ini adalah mata kuliah kedua. Jika di scroll akan ada mata kuliah kedua, kemudian mata kuliah ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan displaynya akan sama seperti yang pertama. Jika ada perubahan, maka ada lingkaran merah. Jika luring, maka ada tabel kuning. Jika daring ya tidak akan ada tabel kuning itu. Kemudian untuk desain halaman profil ini berisi profil mahasiswa, yaitu nama mahasiswa, kemudian NIM, kelas ini yang menentukan jadwal yang akan dihadiri mahasiswa. Terus kemudian alamat ini juga untuk memperkirakan jarak. Sebenarnya alamat ini disetel sesuai dengan posisi mahasiswa itu akan berangkat, sehingga alamat ini bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata maupun penyampaian yang tidak sesuai ataupun kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.